Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nasira wa la mu'in. Fata'ala Allahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Ham, yang mudah-mudahan saat ini kita semua memperoleh ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling beruntung saat ini di tengah banyak jumlah umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih dari sekian banyak umat baginda Nabi Muhammad, kitalah termasuk manusia yang beruntung saat ini. Allah ringankan dua kaki kita untuk bisa hadir duduk di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Sama-sama Allah akan takdirkan dengan izinnya kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang akan kita laksanakan menjadi ibadah penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita termasuk manusia yang beruntung? Lantaran banyak dari orang yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad, akan tetapi dengan asiknya mengisi siang hari di hari Jumat tanpa mau untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Bagaimana nanti pertanggungjawaban dirinya di hadapan Allah ketika berada di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Padahal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu redaksi hadisnya, "Man taraka salatal jum'ah salasa marrah." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, min ghairi udrin, tanpa ada udzur, tanpa ada halangan, enggak sakit, enggak ada penyebab dia tidak bisa melaksanakan salat Jumat, kutiba minal munafiqin, maka orang tersebut akan digolongkan nanti di hari kiamat oleh Allah sebagai orang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ancamannya jelas di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik nanti ditempatkan oleh Allah di hari kiamat neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Jumat-Jumat berikutnya juga Allah izinkan kita bisa ringan untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat berjamaah, sehingga ini bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita limpah curahkan kepada penghulu umat yang Jumat ini Jumat terakhir dari bulan agung, di mana bulan itu lahir manusia agung, dari bulan mulia di mana bulan itu lahir manusia mulia, dari bulan besar di mana bulan itu lahir manusia besar, yaitu Jumat terakhir daripada bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini lahir baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Jumat terakhir, tinggal hitungan beberapa saat kita akan meninggalkan bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Maka yang paling cakep amalan ketika kita berada di bulan Rabiul Awal adalah memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam redaksi hadis yang lain, nanti di hari kiamat yang paling dekat kedudukannya dengan baginda Nabi adalah umatku yang paling banyak membaca sholawat. Lantaran apa? Lantaran semakin banyak orang tersebut membaca sholawat sebagai bukti semakin besar kecintaannya kepada diriku, kalau kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti orang yang cinta dengan yang dicinta akan dikumpulkan jadi satu di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum Al-Fakir melanjutkan khutbah pada Jumat yang sangat singkat ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menjaga, meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus ke depannya ila yaumil qiyamah, sampai kematian menghampiri, menjemput kehidupan kita, kita tergolong tidak mati kecuali mati kita menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, likulli da'in dawa'un wa dawa'id dzunub al-istighfar. Inilah materi khutbah Jumat yang singkat akan Al-Fakir sampaikan. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat daripada dosa adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar nggak sadar kita manusia lemah. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia yang dalam selimut kehidupannya selalu bergelimang perbuatan salah dan dosa. Mungkinkah dosa dan salah kita akan mendorong dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Orang yang masuk surga adalah orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang hatinya bersih, nanti berhadapan dengan Allah nggak punya dosa, nggak punya salah. Lantaran apa? Sekalipun dalam kehidupan sehari-harinya, dalam umur yang Allah berikan, berselimutkan dosa dan salah, karena diiringi dengan banyaknya istighfar kepada Allah, dengan banyak mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, paling enggak tiap hari 70 kali saja kita istighfar kepada Allah. Sab'ina marrah kulla yaum.
70 kali sehari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibi Ratib Al-Haddad, mengatakan, siapa umat Nabi Muhammad yang tiap hari mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah 70 marrah, 70 kali, maka dirinya akan diampuni oleh Allah 700 model dosa. Ya Allah ya Rabbana. Jadi 70 kali istighfar bisa menghapuskan 700 model dosa sehari semalam yang kita bikin. Apa iya kita sehari semalam sampai bikin dosa 700 kali? Sedangkan jamnya saja cuma 24 jam. Sedangkan menitnya saja cuma 360. Detik menitnya cuma 60 per jam. Masa iya kita bikin dosa sampai 700 kali tiap hari? Dan kalaulah kita bisa dan mampu sehari saja, sehari semalam 24 jam, 70 kali kita baca istighfar, 700 model dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau udah kagak punya dosa, ketika dihadapkan di hadapan Allah, mana ada jalan kecuali jalan menuju surganya Allah. Lantaran apa? Lantaran udah nggak ada salah, lantaran udah nggak ada dosa, dosanya udah diistighfarkan saat dia hidup, minta ampun taubat kepada Allah dengan sehari semalam 70 kali, maka Allah dengan jaminan baginda Nabi Muhammad akan dihapusin 700 model dosa yang diperbuat oleh orang tersebut dalam sehari semalam. Dan istighfar ini memang Allah yang nyuruh di dalam Al-Quran surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah yang bilang tidak ada Tuhan selain aku. Kalau kata Allah, wastaghfir li dzambika, maka mintakan ampunlah untuk dirimu. Allah yang nyuruh kita minta ampun, Allah yang nyuruh kita beristighfar. Mau istighfar model apa aja boleh. Mau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana sampai akhir, silahkan. Mau istighfarnya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan besar, 40 hari 40 malam berada di lambung ikan tanpa sedikit pun dikunyah, digigit oleh ikan. Karena istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau yang biasa membaca Sayyidul Istighfar, silahkan 70 kali sehari semalam. Atau istighfar yang paling ringan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalaulah istighfar yang kita baca cuma sekedar astagfirullahaladzim 70 kali, saya yakin tidak perlu waktu banyak. Bahkan lebih lama kita nyuci motor, yang motor kita kotor untuk kita bersihkan dibanding istighfar minta ampun kepada Allah yang cuman retenannya 70 kali. Kalaulah kita bisa membiasakan 70 kali saja paling sedikit saudara jamaah, terlebih kita bisa 100, bisa 500, bisa 1000 kali kita istighfar kepada Allah, bagaimana bergembiranya nanti ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hitungan hidup ini ada matinya. Di balik sehat ada sakitnya. Di dalam waktu yang luang ada sempitnya. Di dalam kekayaan ada miskinnya. Maka pergunakanlah umur kita, kesehatan kita, waktu kita, harta kekayaan kita untuk mengajak diri kita, keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pesan baginda Nabi kita Muhammad yang juga diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita minta ampun untuk diri kita, fastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintakan juga ampun untuk saudara kalian, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah berikan kita kemudahan untuk bisa membaca istighfar paling kagak 70 kali tiap hari, sehingga semua dosa-dosa kita sehari semalam
Allah ampunin dan Allah tidak matikan kita, kecuali mati kita dalam keadaan husnul khotimah, mati kita menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna khaira fi hadzal yawm. Allahumma arzuqna khaira fi hadzal yawm. Allahumma arzuqna khaira fi hadzal yawm wadfa' 'anna syarrahu ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum washkuru 'ala ni'matihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Faqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.